Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Firdaus, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas 11 Maya, program studi pendidikan fisika. Saya merupakan guru fisika di SMA Darul Fatwa. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya mengenai materi debit dan asas kontinuitas dengan model problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua ya? Ya, mudah-mudahan kita sehat terus biar kita bisa terus belajar ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, tolong untuk mejanya dirapihkan dulu ya. Silahkan mejanya dirapihkan dulu. Kalau ada sampah tolong diambil ya. Tolong dirapihkan dulu. Untuk kelancaran hari ini kita mulai dengan doa ya. Silahkan untuk ketua kelas nih Kak dibimbing doa ya. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa ya. Mudah-mudahan dengan doa kita, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita lancar sampai akhir ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek dulu kesiapan belajar kalian ya. Bapak ingin mengetes dulu sejauh mana kesiapan kalian untuk belajar ya. Bapak ingin kalian untuk mengisi kuisis dulu ya. Bapak akan melakukan tes diagnostik ya. Silakan untuk masuk ke kuisis ya. Bapak akan kirimkan linknya ke grup ya. Oke, kalian sudah masuk ke linknya ya. Bapak akan mulai. Silakan ya, nanti diisi sejujur-jujurnya sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Mulai ya. Kita lihat perasaan kalian ya. 8 orang yang masih belum semangat. Jadi kita harus bangkitkan semangatnya dulu ya. Kita harus semangat untuk belajar fisika walaupun di jam-jam terakhir ya. Untuk itu Bapak seperti biasa kalau fisika itu ada yel-yelnya dulu ya agar membangkitkan semangat kita ya. Oke, masih ingat yel-yelnya? Masih ingat ya? Oke, kita cek dulu ya. Kita coba semangat. Fisika. Semangat Mari berfisika, meraih cita. Yes, yes, yes. Kali ini kita akan membahas mengenai debit dan asas kontinuitas ya. Debit dan asas kontinuitas. Nah, kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Coba kan? Oke, ini banyak ya. Akan tunjuk dulu siapa? Gisna, coba ya Gisna yang paling duluan. Kemarin kita sudah belajar fluida statis. Fluida statis ialah fluida yang diam. Sebagaimana kemarin kita sudah mempelajari yang pertama yaitu hidrostatik, contohnya bendungan Jati Gede. Yang kedua yaitu hukum Pascal, contohnya alat untuk mencuci mobil. Yang ketiga ada hukum Archimedes yaitu
Contohnya kapal selam. Oke, tepuk tangan untuk ya persis yang tadi disampaikan oleh Bisna ya. Jadi fluida statis itu adalah fluida yang diam. Hari ini kita akan coba masuk ke fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Coba kalian bayangkan dulu atau ingat-ingat lagi, pernah nggak kalian itu main ke sungai atau nggak parit ya? Tahu sungai dan parit? Kalau di sini ada ya sungai Cekeru gitu ya, itu sungai kan? Atau parit di sawah-sawah itu atau dimanapun ya kalian pernah melihat. Perhatikan coba aliran sungai pada bagian yang lebar dan yang sempit. Kan kalau sungai ada yang bagian lebar dan yang sempit ya. Kira-kira pada bagian mana air itu ngalir? Itu yang deras itu yang mana? Yang sempit apa yang deras? Yang lebar? Kita akan cari tahu nanti ya mana yang paling deras. Yang pasti itu juga salah satu peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita ya mengenai asas dan kontinuitas. Jadi fisika itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, pada pertemuan kali ini diharapkan kalian adalah setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan problem based learning, diharapkan kalian adalah yang pertama kalian akan melakukan diskusi kelompok ya. Nanti akan Bapak akan bagi kelompok. Kemudian diharapkan kalian mampu menerapkan konsep debit dan asas kontinuitas dalam menyelesaikan permasalahan dengan benar. Yang kedua, kalian diharapkan mampu melakukan percobaan dengan virtual lab. Kemudian kalian diharapkan mampu menganalisis hubungan luas penampang dan kecepatan dengan tepat. Yang ketiga, kalian diharapkan setelah mempelajari LKPD secara berkelompok, kalian mampu merancang dan melakukan percobaan melalui virtual lab dengan tepat. Kemudian yang keempat adalah peserta didik atau kalian setelah melakukan percobaan asas kontinuitas dengan virtual lab, kalian diharapkan mampu mempresentasikan hasil percobaan dengan tepat ya. Paham sampai sini? Tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan atau yang akan kita tuju sampai akhir nanti ya. Oke, hari ini Bapak akan sampaikan alur pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Yang pertama, nanti Bapak akan bagikan LKPD. Kemudian kalian akan membentuk kelompok ya. Nanti Bapak akan bagi menjadi 5 kelompok secara acak. Kemudian nanti kalian melakukan praktikum. Selanjutnya nanti kalian juga dalam diskusi kelompok boleh menambah informasi melalui internet juga boleh. Yang pasti kita akan melakukan praktikum melalui virtual lab PET Colorado ya. Kemudian nanti juga kalian setelah melakukan praktikum kalian akan mengolah datanya, kemudian kalian analisis secara kelompok. Habis itu nanti Bapak harapkan kalian semua bisa presentasi ke depan. Kemudian setelah presentasi setiap kelompok, nanti kelompok yang lain boleh menanggapi, boleh bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan oleh yang presentasi. Kemudian nanti juga kalian kita akan simpulkan dan kita diakhiri dengan tes evaluasi. Sejauh mana pembelajaran hari ini atau pemahaman kalian di akhir ya. Kita akan tes evaluasi ya. Sampai sana ada alur pembelajaran yang kalian belum paham? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Untuk mengecek pemahaman kalian sejauh mana kemampuan awal kalian, Bapak akan melakukan pretest dulu ya. Coba kalian buka dulu HP-nya. HP-nya dibuka. Silahkan kerjakan sama pretest yang ini ya. Siapa yang 3 terbesar? 3 terbesar adalah Alif, Kania, sama Inge ya. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk pretestnya kita lihat yang lainnya apakah baik-baik saja. Ya, ini kita lihat masih banyak yang salah ya. Ini salah satu Kania betul semua ya, luar biasa karena sudah betul semua. Alif 1, 2, 3. Tapi kebanyakan masih merah yang masih
masih banyak yang salah. Tapi tidak apa-apa, ini masih pretest ya. Kalau pretest itu hanya mengecek kemampuan kalian. Nanti setelah belajar diharapkan kalian nanti mampu nilainya bagus ya. Oke. Kalau semuanya sudah paham, kita akan buat aturan dulu pembelajaran ya. Karena kita akan pakai HP ya, banyak pakai HP atau handphone. Bapak akan buat aturan pembelajaran terlebih dahulu ya. Bapak harapkan nanti selama pembelajaran kalian menggunakan HP dengan bijak. Kalau misalkan tidak digunakan untuk belajar, HP-nya tolong disimpan di meja kalian ya. Jangan main HP di luar ketentuan ya. Kalau misalkan pakai belajar, pakai belajar. Jangan ketika belajar malah main game atau main sosial media atau main chat gitu sama teman kalian yang lain, itu bisa mengganggu teman-teman yang lain. Ya, paham? Paham. Oke, sepakat aturan pembelajarannya? Sepakat. Oke, kalau sudah sepakat, kita akan mulai untuk belajar hari ini ya. Oke, silakan simak video berikut ini. Dari video yang Bapak tampilkan, ada yang mau menanggapi atau bertanya, silahkan. Oke, banyak tadi duluan Asep ya. Coba Asep, silahkan. Apa yang mempengaruhi deras tidaknya pancaran air dari selang yang digunakan oleh pemadam? Oke, tepuk tangan dulu untuk Asep. Oke, dari pertanyaan Asep, ada yang mau mencoba menjawab? Ya, sekarang. Yang mempengaruhi derasnya air yaitu karena luas menampangnya berubah-ubah dan volume air. Tepuk tangan dulu untuk sekarang. Baik. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi kecepatan air yang ditanyakan oleh Mika tadi, kayak disampaikan oleh Asep, kita akan coba selidiki ya. Kita akan buktikan dengan praktikum. Ya, apakah jawaban Sekar yang betul? Kita akan cari tahu ya. Oke, untuk membagi kelompok, Bapak akan bagi secara acak ya. Kalian berhitung dari 1 sampai 5. 5, 1, 2, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Ya, silakan. 1 sebelah sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Oke, kalian sudah duduk berkelompok ya. Sudah duduk dengan kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, mulai lagi kelompok 2, 3, 4 dan 5. Oke, selanjutnya Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya. KPD-nya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok terakhir kelompok 5. Oke. Kalian sudah pegang LKPD-nya ya, silakan diisi dulu identitasnya, identitas dan anggota kelompoknya sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Selanjutnya silakan dibuka LKPD-nya, kemudian siapkan alat dan bahannya. Ya, alat dan bahannya. Sudah ada alat dan bahannya? Alat dan bahannya apa saja? Pulpen, kertas, dan handphonenya udah punya masing-masing ya. Silakan untuk masuk ke langkah berikutnya, yaitu melakukan praktikum. Silakan dipraktikumkan atau diisi LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bekerja sama.
ya dengan kelompoknya. Oke, silahkan. Dan juga kalian boleh menambah informasi dengan akses internet juga boleh, atau dengan bahan ajar yang sudah Bapak bagikan ya. Silahkan. Menganalisis datanya ya. Kayak saatnya kita untuk presentasi ya. Ada yang mau bersedia terlebih dahulu? Kelompok mana dulu nih? 5. Boleh kelompok 5. Oke, tepuk tangan lo, beri semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang percobaan debit dari persamaan kontinuitas. Jika luas penampang besarnya 3,6, kecepatan penampang besarnya 1,4, maka debit pada luas penampang besarnya yaitu 137,4. Jika luas penampang kecilnya 0,8, kecepatan penampang kecilnya 6,3, maka debit pada luas penampang kecilnya 6271,5. Jika luas penampang besarnya 4,9, kecepatan penampang besarnya 1, maka debit pada luas penampang besarnya 101,7. Jika luas penampang kecilnya 1, kecepatan penampang kecilnya 4,8, maka debit pada luas penampang kecilnya 47,95. Dan analisa pengamatan. Jika A1 kali V1 5,04, maka A2 kali V2 yaitu 5,042. Jika A1 kali V1 4,9, maka A2 kali V2 sama dengan 4,8. Perbandingan Q1 dengan Q2 hampir sama karena air yang masuk akan sama dengan air yang keluar. Rumusan hubungan debit, luas penampang, kecepatan, dan persamaan kontinuitas berdasarkan hasil analisis kami. Q1 sama dengan Q2, A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2. Dari persamaan tersebut, hubungan debit dengan luas penampang dan kecepatan, debit berbanding lurus dengan luas penampang dan kecepatan. Kesimpulan hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida. Luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan. Semakin kecil luas penampang, maka aliran air semakin besar dan begitu pun sebaliknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Q1 sama dengan Q2, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Debit berbanding lurus dengan luas penampang dan kecepatan, sedangkan kecepatan berbanding terbalik dengan luas penampang. Untuk kesimpulannya, yaitu luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan aliran fluida. Semakin kecil luas penampang, maka akan semakin besar alirannya, begitu pun sebaliknya. Jadi luas penampang pertama yaitu 3,6 dan kecepatannya 1,4, maka hasilnya 1377,8. Jika luas penampang besar 3,6 dengan kecepatan penampang besar 1,4 meter per second, maka debit pada luas penampang besar adalah 1380 liter. Jika luas penampang besar 4,9
dan kecepatan penampang besar 1 m/s, maka debit pada luas penampang besar adalah 1017. Analisis hasil pengamatan. Yang pertama, Q1 sama dengan A1 kali V1 yang hasilnya 5,04. Yang kedua, Q2 sama dengan A2 kali V2 yang hasilnya 5,04. Q1 sama dengan A1 kali V2 sama dengan 4,9. Q2 sama dengan A2 kali V2 yang hasilnya 5,4. Perbandingan nilai Q1 dengan Q2 berdasarkan hasil simulasi hampir sama, karena Q1 sama dengan Q2 artinya Q1 air yang masuk dan Q2 air yang keluar, yaitu sama besar. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah presentasi. Oke, Bapak akan berikan kesempatan kepada kalian yang mau bertanya atau menanggapi kepada kelompok yang lain. Silakan dari kelompok. Oke, kelompok 5. Ingin bertanya ke kelompok 3. Oke. Jika selangnya bocor, apakah debit yang keluar itu akan sama atau tidak? Jawabannya tentu tidak, karena airnya akan mengalir keluar karena bocor. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, tentu ya kalau misalkan airnya selangnya bocor, nanti ya tidak akan sama dengan air yang keluar karena airnya terbagi dengan yang bocor yang tadi ya. Oke, sampai sana apakah ada yang belum dipahami semuanya? Sudah bisa ya? Kalau sudah paham, akan jelaskan sedikit ya untuk menguatkan pemahaman kalian. Jadi debit ini adalah apabila suatu fluida ya, kemudian mengalir dalam sebuah pipa dengan luas penampang A itu ya, dan kecepatan aliran fluidanya V, maka banyaknya fluida atau volumenya yang mengalir melalui penampang tersebut tiap satuan waktu itu dinamakan debit. Jadi debit itu adalah volume air yang mengalir per satuan waktu yang melalui penampang ya. Dimana debit ini bisa dirumuskan Q sama dengan A kali V. Q itu adalah debit, A itu adalah luas penampang, V-nya adalah kecepatan fluidanya. Atau bisa juga Q sama dengan V per T atau volume per satuan waktu ya. Kemudian persamaan kontinuitas ini ya, jika suatu fluida mengalir dengan aliran tunang melewati pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, maka volumenya juga akan melewati setiap penampang itu sama besar ya, dalam selang waktu yang sama. Jadi Q yang masuk itu akan sama dengan Q yang keluar, walaupun beda penampang itu akan sama volumenya ya. Mau besar mau kecil itu volumenya akan tetap sama. Namun ada yang berbeda. Apa yang berbeda ya? Di persamaan kontinuitas itu menyatakan bahwa pada aliran fluida ideal, hasil kali laju aliran fluida dengan luas penampangnya adalah konstan. Makanya Q1 dengan Q2 nya konstan ya, karena A1 dikalikan V1 nya itu akan menghasilkan nilai yang sama seperti hasil kalian tadi praktikum, dimana Q1 dengan Q2 nya hampir sama ya. Oke, persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa Q1 sama dengan Q2 atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, dimana Q1 adalah debit aliran fluida bagian 1 dan Q2 sama dengan debit aliran fluida bagian 2 ya. Sampai sana paham? Paham. Oke, kalau kalian sudah paham, Bapak ingin meminta kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kalian ya. Coba cungkan tangan yang mau bersedia cung. Oh, sebelah sini belum ya, Panca ya, silakan. Nah, jika suatu fluida mengalir dengan luas penampang yang berbeda, akan memiliki volume yang sama. Oleh karenanya, yaitu Q1 sama dengan Q2 atau V1 atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, terima kasih Ocha ya telah menyampaikan kesimpulannya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ini Pak. Oke, Silvi.
Semakin kecil luas penampangnya, air yang keluar akan semakin besar, dan semakin besar luas penampangnya, maka air yang keluarnya itu semakin kecil. Seperti video di awal, pemadam kebakaran mengecilkan luas penampangnya untuk membesarkan aliran airnya, dan pemadam kebakaran juga membesarkan luas penampangnya untuk mengecilkan aliran airnya. Oke, terima kasih kepada Silvi, luar biasa, kesimpulannya sangat jelas sekali. Oke, sampai sana cukup ya? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau tidak ada, Bapak nampak kalian sudah hampir bisa semuanya. Bapak akan cek ya sejauh mana pemahaman kalian. Bapak akan melakukan tes formatif ya. Silahkan dibuka lagi HP-nya ya. Oke, kita mulai ya. 1. Besarnya Wansa, Kania, dan Dewi ya. Kita lihat apakah ada yang remedial. Deki ini salah semua nampaknya ya. Ini salah semua. Yang lainnya hampir berdua ya. Hairu ya. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya yang ini. Yang ini ya. 13 benar, 0 salah. Yang nomor ini masih ada yang salah 1 orang. Yang ini salah 1. Yang ini juga salah 1. Jadi kebanyakan mungkin Rifki ya yang banyak yang salah semua ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi yang sudah 100 nilainya, nanti Bapak akan ada tugas tambahan buat kalian di rumah ya, agar kalian makin pintar lagi ya, agar biar makin menguatkan lagi pemahaman kalian. Dan bagi Rifki ini yang masih di bawah KKM, nanti harus ada pelajaran tambahan ya. Nanti di luar jam Bapak akan jadwalkan untuk kamu ya. Oke, untuk kalian semua tepuk tangan dulu. Ada yang mau mengungkapkan bagaimana pembelajaran hari ini? Dari sini boleh mengungkapkan bagaimana sekali pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Ingat? Menyenangkan. Alif, mantap. Praktikumnya susah nggak? Ya Pak, kendala pas praktikumnya. Agak nge-lag ya? Ya, agak nge-lag. Mungkin kita harusnya pakai laptop ya? Iya. Oke. Kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini mengenai asas kontinuitas dan debit. Dan nanti ya minggu depan kita akan membahas juga masih fluida dinamis, hanya untuk materi yang baru, yaitu mengenai asas bermemori ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya mohon disiapkan ya untuk pembelajaran berikutnya. Oke, dari pembelajaran pertama sampai terakhir sudah selesai. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Siap. Setelah belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Alhamdulillah, pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah selesai dan sudah ditutup dengan doa oleh ketua kelas. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan hati-hati di jalan nanti pulangnya ya. Jangan lupa untuk langsung pulang ke rumah, jangan dulu kemana-mana dulu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.